Jawa Timur mendapat target dari Presiden untuk mampu mengendalikan penambahan kasus COVID-19. Tenggat waktu yang diberikan Presiden mencapai batas akhir. Lalu bagaimana evaluasi dan apa sebenarnya yang menjadi tingkat kesulitan bagi Jawa Timur? Bergabung Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, selamat malam. Selamat malam. Mas Emil, angka COVID-19 di Jawa Timur masih mencatatkan di angka atau penambahan kasus yang tinggi. Padahal Presiden sendiri juga sebelumnya memberikan waktu target 2 minggu bagi Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengendalikan angka kasus COVID-19. Apa kesulitannya sebenarnya, Mas Emil? Ya, pertama memang kita melihat baseline-nya dulu. Gitu. Kita starting line-nya itu bagaimana pada saat instruksi itu keluar. Kita ada penambahan kasus harian, tetapi di saat yang sama pada saat Presiden datang ke Surabaya, kita juga masih memiliki sumbatan botol atau bottleneck dalam kapasitas testing PCR kita. Di mana testing PCR ini justru juga mengalami peningkatan secara gradual, ada 10 mesin ditambah. Bahkan tadi kami menghubungi Universitas Muhammadiyah Malang, mereka juga sudah siap mengoperasikan alat tes PCR juga. Jadi baseline-nya ini atau sering kita sebut fenomena gunung es, mungkin memang starting point ini banyak sekali kasus begitu. Jadi ini semakin terungkap dengan adanya pengetesan yang aktif. Bahkan hasil cek kami di Sidoarjo menemukan bahwa masyarakat yang melakukan swab secara mandiri juga meningkat. Nah, ini yang juga berkontribusi kepada peningkatan angka di daerah seperti Sidoarjo. Oke, Mas Emil, selain itu kita lihat bagaimana evaluasi kemudian catatan mengenai tingkat kepatuhan, bagaimana pengendalian kepatuhan ini. Ini juga menjadi salah satu indikator tingginya angka COVID-19 di Jawa Timur. Seiring dengan adanya indikator atau faktor ini, apakah kemudian ke depannya ada pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penegakan protokol kesehatan tapi disertai sanksi sehingga ini bisa menjadi satu tools yang akhirnya nanti pada ujungnya bisa menekan laju kasus positif COVID di sana? Baik, jadi di dalam peraturan kepala daerah itu memang telah diterapkan sistem-sistem sanksi. Namun demikian, memang dari aspirasi yang kami tangkap kelihatannya diperlukan landasan hukum yang lebih kuat. Itulah sebabnya Forkopimda, Pak Kapolda dan Pak Pangdam telah bertemu dengan pimpinan legislatif dan dihadiri oleh Pemprov juga. Saat ini sedang diproses penerbitan revisi Perda yang diharapkan bisa memberikan landasan untuk sanksi yang lebih efektif lagi dalam menimbulkan efek jerah bagi pelanggar protokol COVID-19. Karena kalau kita lihat juga daerah seperti Gresik ini sudah meningkatkan frekuensi razia. Begitu juga kita lihat bagaimana di Surabaya bahkan sudah mulai diterapkan kembali jam malam, penutupan jalan juga dilakukan pada jam-jam yang dianggap rawan kerumunan tetapi tidak terlalu berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Nah, ini adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan karena seriusnya seluruh elemen untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden saat berkunjung ke Surabaya. Oke. Tadi sebelumnya Mas Emil Anda sebutkan bahwa Pemprov Jawa Timur dalam hal pengadaan penambahan testing kit, PCR dan sebagainya ini sudah berhasil untuk dilakukan semenjak kedatangan dari Presiden Joko Widodo hampir kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, tadi dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur sendiri mencatatkan bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah terkait dengan tenaga kesehatan. Mereka agak sedikit kesulitan karena bebannya berat, kemudian tapi tenaga kesehatan, nakesnya pun semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Solusinya seperti apa, Mas Emil? Ya, jadi selain angka konfirmasi positif, Jawa Timur juga sangat concern terhadap angka kematian. Dan inilah sebabnya kita melihat bahwa ini cukup linier juga dengan upaya kita untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan aman bagi tenaga kesehatan. Kita menambah jumlah bed gitu ya, karena apabila misalnya bednya itu kurang, begitu pasien keluar langsung ada yang masuk lagi, bahkan ada waiting time. Tapi kalau bednya ditingkatkan, maka kemudian pada saat pasien keluar dia tidak perlu ngantri di ruangan itu, dia ada ruangan lain yang lebih siap untuk segera melakukan tindakan terhadap pasien baru yang masuk. Ini akan membuat kemudian
situasi kerja yang lebih kondusif bagi tenaga kesehatan yang memang mengurusi COVID-19 atau yang ada di wilayah sekitar penanganan COVID. Tapi juga kita memperhatikan ada juga tenaga kesehatan yang melayani pasien di luar dari konteks COVID-19 yang juga berpotensi tertular. Walaupun sampai hari ini kita mencari apakah terjadinya di rumah sakit atau di luar rumah sakit, tetapi ini adalah catatan-catatan penting yang tidak kita kemudian lewati begitu saja. Justru kita memastikan bahwa di seluruh elemen hal ini teratasi. Oke. 3 wilayah di Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik menjadi 3 wilayah tertinggi dalam hal ini penyumbang kasus COVID-19. Evaluasi dari Pemprov sendiri seperti apa untuk 3 wilayah ini, Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo itu tadi, untuk menekan angkanya seperti apa? Ya, baik. Jadi sekarang kita memang kalau kita bagi bisa menjadi 2 titik ya. Satu adalah tempat-tempat yang rawan terjadinya kerumunan. Disitulah kemudian upaya itu dikonsentrasikan juga ke sana, seperti pasar atau tempat umum, misalnya taman. Ya, taman sekarang sudah seperti pada malam hari di mana ada rawan kerumunan, jalanan justru ditutup. Dengan harapan kemudian pada malam hari atau weekend pagi itu tidak terjadi kerumunan orang di tempat-tempat umum. Kemudian di pasar kita sedang meningkatkan di beberapa wilayah di Surabaya, Sidoarjo, Gresik pengamatan CCTV sehingga dapat hasil yang bisa di-compare atau dibandingkan dengan laporan di lapangan. Intinya menghindari laporan ABS lah, laporan asal bersenang gitu. Jadi kita mengharapkan bahwa kita bisa kemudian memonitor tingkat kepatuhan di pasar-pasar rakyat. Tapi di satu sisi lagi, katakanlah di luar konteks kerumunan, sebenarnya misalnya orang tidak menerapkan upaya yang maksimal dalam konteks menjaga kebersihan tangan, kemudian juga memakai masker di lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak melibatkan kerumunan, saling bertamu, dan sebagainya. Hal-hal ini juga perlu disinergikan dengan apa yang disebut sebagai selama ini konsep lingkungan tangguh atau kampung tangguh tadi, di mana di Surabaya sendiri sudah terdapat sekitar 431 kampung tangguh. Kemudian di Sidoarjo ini juga terdapat tidak sebanyak di Surabaya jumlahnya, tetapi dia ada 473 dan di Gresik ada 49. Nah, ini titik-titik kampung tangguh inilah yang diharapkan mereka akan memiliki ruang isolasi, mereka akan memiliki sebuah sistem untuk mencegah misalnya kejadian tim tracing ingin melakukan rapid test atau screening kemudian ada penolakan dari warga. Nah, hal-hal ini bisa dimitigasi manakala sudah ada kesadaran lingkungan tadi. Dan untuk mendorong itu, beberapa hari yang lalu Pak Menko PMK meminta seluruh elemen perguruan tinggi ikut bergerak. Kami tadi uji petik salah satunya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka sudah ada 600 mahasiswa yang KKN tematik dan mereka harus memberikan laporan dengan menggunakan tagar. Nah, tagar inilah yang kemudian akan diupload ke media sosial dan diagregasi oleh mereka sehingga mereka bisa memantau tindakan nyata. Ada 18 jenis program yang boleh dipilih oleh mahasiswa yang fokusnya kepada peran mereka dalam menangani COVID-19 di lingkungan masing-masing. Ini disebut KKN berbasis domisili. Nah, hal-hal seperti ini terus didorong supaya kita bisa menekan penyebaran. Namun demikian kita lihat bahwa hasilnya ini memang masih tinggi. Inilah sebabnya kita tidak kemudian katakanlah deadline dari Pak Presiden selesai terus kita kemudian give up. Justru kita makin memperkuat fondasi-fondasi tadi itu untuk meningkatkan ketatnya proses pengamanan protokol COVID-19 di tengah masyarakat. Oke, Mas Emil, terkait dengan monitoring kesehatan, tadi Anda sebutkan bahwa ya salah satunya dengan adanya kampung tangguh di beberapa wilayah, di tingkat RT, RW, dan sebagainya, ini masuk dalam monitoring kesehatan. Nah, dengan monitoring kesehatan ini apakah juga kemudian Pemprov Jawa Timur kemudian akan mempertimbangkan terkait dengan misalnya penutupan sementara di tempat-tempat yang memiliki potensi risiko penularan atau rawan penularan COVID-19. Misalnya di daerah pasar atau mungkin di pabrik. Kemarin kalau saya tidak salah di Lumajang ada satu pasar, kemudian ada rapid test massal, kedapatan 3 orang pedagangnya reaktif dalam rapid test ini. Ini akan menjadi pertimbangan juga nggak, Mas Emil? Ya, kita harus juga mempertimbangkan bahwa
pasar itu adalah urat nadinya ekonomi masyarakat kecil. Petani begitu pasar tertutup dia merasakan dampak kepada pengiriman, apalagi hortikultura itu sistemnya harian. Nah oleh karena itu memang kita benar-benar berupaya ekstra. Inilah sebabnya berbagai upaya seperti memobilisasi personil, menggunakan CCTV, terutama di wilayah Surabaya Raya yang angkanya masih tinggi. Ini terus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kepatuhan. Saya mengutip wali kota Surabaya baru juga turun ke pasar ya, dan ditemukan 20% yang tidak bermasker. Nah langkah-langkah seperti ini terus dilakukan, intensitasnya makin ditingkatkan dengan harapan bahwa masyarakat ekonominya berjalan, tetapi kemudian tidak kemudian serta-merta terjadi penyebaran yang di luar kendali. Perlu kita ingat bahwa pada saat PSBB pun pasar rakyat diperkenankan buka karena ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun akan mendekati batas akhir dari tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden, Jawa Timur bisa mampu atau bisa membuktikan bahwa untuk menekan ini atau menurunkan angka positif COVID-19 ya di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mas Emil Dardak. Terima kasih.